Pernah nggak kamu merasa dunia sekarang makin terpecah? Yang satu teriak, aku minoritas. Yang satu lagi teriak, aku tertindas. Agama saling tuduh, ras saling curiga, gender jadi ladang pertempuran. Kita hidup di zaman ketika identitas lebih penting daripada isi otak, karakter, atau kontribusi. Politik identitas adalah strategi di mana kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, bahkan budaya, mengklaim hak istimewa atau perjuangan karena merasa ditekan. Awalnya ini muncul dari niat baik, memperjuangkan hak-hak yang selama ini diabaikan. Seperti gerakan kulit hitam di Amerika, feminisme gelombang pertama, atau perjuangan hak minoritas. Tapi hari ini, politik identitas bukan lagi alat perjuangan. Ia berubah jadi alat kontrol, senjata politisi, racun yang membelah masyarakat. Apa yang terjadi ketika semua orang merasa dirinya paling tertindas? Ketika semua kelompok sibuk berteriak soal hak tanpa mau berbicara soal tanggung jawab? Jawabannya, kekacauan. Dan itulah yang terjadi di Amerika. Partai Demokrat di Amerika dalam beberapa tahun terakhir sangat bergantung pada politik identitas. Mereka kampanye pakai isu LGBT+, transgender rights, ras dan white guilt, feminisme ekstrem, minoritas imigran. Mereka berharap dengan merangkul semua kelompok ini, mereka bisa memenangkan suara. Tapi kenyataannya, mereka lupa mayoritas diam. Dan ketika mayoritas diam itu mulai merasa luak, mereka balik arah. Salah satu contoh paling tragis adalah olahraga perempuan. Karena tekanan politik identitas, lelaki biologis yang mengidentifikasi sebagai perempuan diizinkan bertanding di kategori perempuan. Hasilnya, atlet perempuan kalah secara fisik, ada yang cedera, ada yang frustrasi, dan suara mereka dibilang transfobik kalau berani protes. Padahal yang mereka perjuangkan adalah keadilan. Tapi dalam politik identitas, keadilan bukan untuk semua orang, hanya untuk yang dianggap paling tertindas versi media. Kenapa Demokrat mulai kalah? Karena mereka lupa realita. Rakyat butuh ekonomi, keamanan, dan stabilitas, bukan sekadar parade warna-warni dan hashtag di Twitter. Politik identitas membuat rakyat terpecah, curiga satu sama lain, dan merasa tidak bisa bicara tanpa diserang. Banyak orang takut berkata jujur, takut dibatalkan. Tapi di bilik suara, mereka bebas. Dan itulah kenapa Demokrat mulai kalah. Dan semua ini bukan kebetulan. Politik identitas adalah senjata elit, agar rakyat sibuk saling serang, sementara mereka tetap di atas, pecah belah, dan kuasai. Ketika kamu sibuk debat soal kata ganti he atau they, orang-orang di Wall Street sudah melipat gandakan kekayaan mereka. Manusia secara alami butuh rasa memiliki. Makanya kita mudah tertarik pada kelompok, agama, ras, suku, gender. Tapi ketika identitas jadi alat utama melihat dunia, kita berhenti berpikir objektif. Kita mulai membenci orang bukan karena dia salah, tapi karena dia berbeda. Sekarang bayangkan ini. Ketika rakyat lebih fokus mempertahankan kelompoknya masing-masing, maka mereka berhenti memperjuangkan kepentingan bersama. Dan negara kehilangan arah. Jadi, identitas akan memecah dan bukan menyatukan. Kita lihat sejarah yang membuka pintu perang saudara. Yang pertama, Rwandan Genocide 1994, konflik Hutu versus Tutsi, pembunuhan besar-besaran etnik Tutsi oleh ekstremis Hutu. Kedua, Yugoslavia, perpecahan berdasarkan suku dan agama. Politik identitas bukan cuma membelah pikiran, tapi bisa menumpahkan darah. Ketika orang naik bukan karena layak, tapi karena identitasnya, maka yang duduk di atas adalah simbol, bukan kemampuan. Ini menghancurkan kualitas pemimpin, sistem pendidikan, hingga institusi negara. Politik identitas melatih kita jadi manusia lemah. Aku gagal, bukan salahku, tapi karena dunia menindas aku. Padahal pemimpin tidak lahir dari rasa kasihan. Pemimpin lahir dari tanggung jawab.
saat satu negara sibuk berdebat soal isu identitas. Negara lain sedang memperkuat militernya, membangun teknologi, memenangkan masa depan. Contohnya, Cina fokus ekspansi ekonomi, AI, dan teknologi. Amerika sibuk debat soal toilet umum dan pronoun. Jadi, haruskah kita tolak semua politik identitas? Tidak. Ada kalanya politik identitas berguna untuk memperjuangkan suara yang dibungkam, tapi ketika digunakan untuk menyerang, membungkam lawan, atau memanipulasi suara pemilu, maka ia bukan lagi perjuangan, tapi bentuk kekuasaan terselubung. Politik identitas bisa jadi senjata, tapi di tangan yang salah, ia jadi bom waktu. Dan sekarang bom itu sudah mulai meledak.